Seorang OB dimarahi dan dihina oleh CEO cantik, karena bukannya kerja ngepel dan membersihkan sampah, malah asik bermain di depan laptop. Padahal OB itu sedang memperbaiki server perusahaan yang diretas oleh orang tak dikenal, dan hampir mengalami kebangkrutan. Namun endingnya CEO cantik itu jadi malu, karena perbuatannya sendiri sudah menghina OB itu. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Hujan baru saja reda pagi itu, namun tanah depan gedung kantor Prames Group masih basah. Dava, dengan sepatu murahan yang sedikit sobek di ujungnya, menyapu pelan lantai lobi. Bajunya sederhana, kemeja abu-abu kusam dan celana hitam polos. Keringat sudah menetes sejak jam 6 pagi, padahal jam kerja karyawan baru dimulai pukul 9. Ia selalu datang lebih awal, bukan karena disuruh, tapi karena ia tidak punya tempat lain untuk singgah selain kamar kontavan sempit di belakang pasar. Setiap hari, Dava menyaksikan bagaimana dunia ini punya dinding yang tak kasat mata, antara mereka yang memakai jas dan dasi, dan mereka yang membawa pel dan ember. Tatapan karyawan-karyawan kantor sering membuatnya seperti tidak ada. Kadang mereka berbincang di depannya tanpa sekalipun menatap ke arahnya. Seakan ia hanyalah perabot kantor, bukan manusia. Cepet pelnya. Rak, jangan lama-lama. Ya, kita ada tamu penting hari ini. Teriak seorang resepsionis dengan suara nyaring. Ia bahkan tak repot-repot bilang, tolong. Dava hanya mengangguk kecil, melanjutkan pekerjaannya dalam diam. Ia terbiasa diperlakukan seperti itu. Pukul 8.45, pintu lift berbunyi. Semua karyawan otomatis merapikan pakaian dan berdiri tegak. Dari balik pintu, muncul sosok wanita dengan blazer putih elegan, rambut panjang terurai rapi, dan tatapan tajam yang membuat semua orang menahan napas. Arinda Prameswari, CEO sekaligus pemilik perusahaan. Ia janda muda, cerdas, perfeksionis, dan punya aura kepemimpinan yang kuat. Siapa yang naruh ember di sini? Suaranya terdengar tajam seperti belati. Dava tersentak. Ember pelnya tanpa sadar tertinggal di sudut tangga depan lift. Arinda melangkah mendekat. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan suara tegas. Dava! Bentaknya. Semua karyawan melirik ke arahnya. Sebagian menahan tawa kecil. Maaf Bu, saya. Berapa kali saya bilang jangan taruh barang sembarangan? Ini kantor, bukan pasar. Nada suaranya dingin. Dava hanya menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat gagang pel. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Jika melawan, ia hanya akan kehilangan pekerjaannya. Saat Arinda berlalu, suara bisik-bisik terdengar dari arah resepsionis dan staf marketing. Kasian ya, OB kampung. Mana ngerti standar kantor. Coba lihat sepatunya. Kayaknya udah jebol tuh. Tawa kecil mereka menusuk lebih dalam dari kata-kata. Tapi yang tak mereka tahu, di balik wajah tertunduk Dava, ada bara kecil yang belum padam. Ia tak ingin selamanya jadi bahan ejekan. Ia bekerja keras bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk membuktikan bahwa derajat manusia tak ditentukan oleh seragam yang ia pakai. Sore hari, saat semua orang pulang dengan mobil mewah, Dava masih mengepel dan merapikan kursi rapat. Ia memandangi ruangan besar itu, dinding kaca tinggi, lampu gantung berkilau, dan meja kayu mahal. Dalam hati ia berbisik lirih. Suatu hari, aku juga akan punya posisi di tempat ini. Entah bagaimana caranya, tapi aku pasti bisa. Di balik jendela, langit senja merona jingga. Tak ada yang memperhatikan Dava, tapi tekad kecil dalam dirinya mulai tumbuh. Ia tidak tahu bahwa hari-hari berikutnya akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena dirinya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca tinggi gedung Prames Group, membuat lobi terlihat berkilau. Karyawan dengan jas rapi dan sepatu mengilap berjalan tergesa dengan laptop dan kopi di tangan, seolah dunia hanya berputar di sekitar rapat, target, dan bonus. Di sudut ruangan,
Dava sedang mengelap kaca dengan kain basah. Ia memperhatikan semuanya dalam diam. Bagi orang-orang di sini, ia hanyalah bayangan. Setiap mereka lewat, tak ada satupun yang menyapa. Bahkan saat ia menyingkir ke pinggir, mereka tetap saja lewat seakan tak ada tubuh yang berdiri di sana. Dunia kantor ini seperti panggung mewah, dan Dava bukanlah bagian dari pertunjukan. Ia hanyalah petugas kebersihan yang membersihkan lantai setelah semua aktor selesai bermain perannya. Di sela kesibukannya, Dava sering mengamati ruang meeting kaca di lantai 1. Ia suka memperhatikan cara para manajer menunjuk layar presentasi, menyebut istilah teknis yang asing di telinganya. Tapi ada satu hal yang selalu membuat matanya tajam. Komputer, kabel jaringan, router di langit-langit, layar monitor, semuanya bukan hal asing baginya. Beberapa tahun lalu, sebelum mengadu nasib ke Jakarta, Dava pernah bekerja di warnet kecil di desanya. Ia tidak punya ijazah tinggi, tapi sejak SMA ia belajar bongkar pasang komputer secara otodidak. Saat server warnet rusak, semua orang memanggilnya. Saat jaringan down, ia yang menyambungkannya lagi. Dunia kabel dan IP address baginya seperti bahasa kedua. Tapi di kota besar ini, semua itu seolah tak ada artinya, karena ia cuma OB. Ra, tolong ambilin air ke pantry. Teriak salah satu staf dengan nada menyuruh, bukan meminta. Iya, Mbak. Jawabnya pelan sambil meletakkan kain lap. Sambil berjalan, ia melewati ruangan IT yang pintunya terbuka sedikit. Ia berhenti sejenak. Di dalam, dua staf IT sedang berdiskusi keras. Server kita semalam sempat delay lagi. Gak tahu siapa yang utak-atik, kata salah satunya. Dava melirik ke layar komputer besar di ruangan itu. Di sana ada tampilan jaringan lokal perusahaan. Ia mengenali beberapa IP gateway dan topologi sederhana yang tak asing baginya. Bahkan ia bisa tahu dari satu pandangan, ada satu node yang terdeteksi merah, tanda error koneksi. Ia tahu cara memperbaikinya. Tapi siapa yang mau mendengar pendapat seorang OB? Ia hanya berdiri beberapa detik sebelum melangkah lagi ke pantry. Dalam hati, ada rasa gatal, bukan pada tangannya, tapi pada kemampuannya yang terkurung. Ia merasa seperti burung yang dipaksa tinggal di sangkar kecil, padahal tahu ia bisa terbang. Saat ia kembali ke lobi, matanya tak sengaja bertemu dengan sosok Arinda, sang CEO. Wanita itu sedang berjalan bersama manajer operasional, membahas sesuatu dengan nada serius. Tatapan tajamnya membuat semua orang di sekitar otomatis menunduk. Dava berdiri di pinggir, menunduk sopan. Tapi sesaat, Arinda melirik sekilas ke arahnya. Tatapan singkat yang tak mengandung arti apapun bagi Arinda, tapi bagi Dava, itu seperti tembok tak kasat mata yang memisahkan langit dan tanah. Setelah Arinda berlalu, Dava menghela napas panjang. Kalau saja orang-orang tahu aku bukan cuma tukang pel, gumamnya lirih. Ia menyentuh tangannya sendiri, tangan yang dulu membongkar CPU rusak, memperbaiki router mati, dan menyambungkan jaringan warnet yang putus. Tangan yang sama kini hanya menggenggam pel dan kain lap. Sore itu, saat semua karyawan mulai pulang, Dava duduk sendiri di tangga dekat ruang server. Dari celah pintu kecil, ia bisa melihat lampu indikator berkedip-kedip. Ia tersenyum tipis. Aku masih paham semua ini, bisiknya. Dalam dirinya ada dua dunia. Dunia keras yang menindihnya sebagai OB, dan dunia sunyi teknologi yang pernah ia kuasai. Ia tak tahu bahwa sebentar lagi, kedua dunia itu akan saling bertapdafan, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Langit pagi itu cerah. Tapi suasana di dalam gedung Prames Group seperti medan perang sunyi. Setiap karyawan melangkah dengan wajah tegang. Suara sepatu hak tinggi bergema dari arah lift. Pertanda Arinda Prameswari telah tiba. Sejak dulu, kemunculannya selalu membuat semua orang memperbaiki postur tubuh, merapikan pakaian, dan memastikan tak ada satupun kesalahan kecil yang bisa mengundang amarahnya. Arinda bukan sekadar bos biasa. Ia adalah pendiri sekaligus pemilik perusahaan setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Di usia 34 tahun, ia menjadi janda muda yang memilih mengubur luka dan membangun kerajaan bisnis sendirian. Sejak itu, sifatnya berubah drastis, tak ada lagi kelembutan.
Yang tersisa hanya ketegasan dan ketelitian ekstrim. Pagi, Bu Arinda. Sapa resepsionis dengan suara setengah bergetar. Kenapa lampu di lobi baru nyala jam 8:05? Jawab Arinda tanpa menatap, sambil berjalan cepat. Saya pikir. Berpikir itu bagus. Tapi kalau terlambat, itu ceroboh. Potongnya dingin. Dava yang sedang mengepel sudut dekat pilar kaca menyaksikan semuanya. Ia sudah terbiasa melihat suasana seperti ini setiap pagi. Bagi Dava, Arinda adalah sosok yang sulit didekati. Cantik, kuat, dan keras seperti baja. Tapi ada sesuatu di balik mata tajamnya. Semacam kesepian yang tak pernah dibicarakan siapapun. Sore itu, saat jam kantor hampir usai, Dava membawa kantong sampah ke ruang meeting lantai 2. Pintu sedikit terbuka. Di dalam, Arinda sedang berdiri sendirian, menatap jendela besar kota Jakarta yang mulai diselimuti senja. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Sekilas, ia tampak seperti wanita yang memikul beban dunia di bahunya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Suaranya berubah tegas lagi. Pastikan tender besok tidak ada kesalahan. Aku tidak mau ada orang ceroboh lagi di sini. Sekali saja salah, aku pecat. Katanya keras, lalu menutup telepon. Dava tanpa sengaja menjatuhkan tutup tong sampah. Bunyi denting logam itu membuat Arinda menoleh tajam. Dava, ya? Suaranya datar tapi menusuk. Iya Bu, maaf, saya cuma jaga kerapian ruangan ini. Kalau sampai ada satu hal saja berantakan saat rapat besok, kau tahu akibatnya. Tatapan matanya tajam, bukan sekadar peringatan, tapi perintah. Dava mengangguk cepat, meski hatinya ciut. Ia tak pernah melihat seorang wanita sekuat itu. Semua orang di kantor mengagumi Arinda, tapi juga takut padanya. Bagi mereka, Arinda adalah lambang ketegasan mutlak. Tapi bagi Dava, setiap sorotan mata wanita itu seperti tembok tinggi yang tak akan pernah bisa ia panjat. Dalam perjalanan pulang, Dava teringat bisikan para karyawan. Arinda itu jadi begitu sejak suaminya meninggal. Dia gak percaya sama orang lagi, apalagi orang sembarangan. Makanya semua harus sempurna di hadapannya. Sesampainya di depan gedung, Arinda menaiki mobil mewahnya sendirian. Dari balik kaca, Dava melihat sekilas wajah itu. Tatapan tajamnya perlahan melembut sejenak sebelum pintu mobil tertutup rapat. Seolah ada luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Malam itu di kontavan kecilnya, Dava merenung lama. Ia mengerti satu hal, di balik sikap keras Arinda, ada masa lalu yang membuatnya tak percaya pada siapapun, apalagi pada orang rendahan seperti dirinya. Namun, entah mengapa, semakin ia menyaksikan sisi keras itu, semakin besar tekadnya untuk suatu hari berdiri bukan lagi sebagai OB di hadapan wanita itu, tapi sebagai seseorang yang mampu berdiri sejajar. Ia tidak tahu, pertemuan keras dan dingin itu perlahan akan berubah menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Udara di dalam gedung Prames Group terasa lebih dingin dari biasanya. Dava sedang membersihkan lorong belakang yang sepi. Lorong yang jarang dilalui karyawan kantor biasa, tapi ia hafal setiap sudutnya. Di ujung lorong itulah ruang server perusahaan berada. Sebuah ruangan kecil dengan pintu besi abu-abu dan tanda, Authorized Personnel Only, menempel di atas pintu. Dava tidak pernah diperbolehkan masuk, tapi setiap hari ia membersihkan area sekitar ruang itu. Ia selalu memperhatikan lampu-lampu indikator di luar dinding kaca. Malam sebelumnya lampu berkedip stabil, tanda sistem aman. Tapi pagi ini, salah satu lampu indikator berwarna merah menyala dengan kedipan cepat. Itu bukan hal biasa. Rasa penasarannya mulai tumbuh. Ia melangkah lebih dekat dan menyipitkan mata ke arah layar monitor kecil di samping pintu. Sebuah peringatan berkedip. Unauthorized Access Detect pukul 7.45 AM. Dan di bawahnya, muncul file log yang aneh. Nama file itu panjang dan acak seperti sandi, disertai tanda seru merah. Ini bukan error biasa, gumam Dava lirih. Ia mungkin hanya OB, tapi bertahun-tahun mengutak-atik jaringan warnet di desanya membuat matanya peka terhadap hal-hal seperti ini.
Ia tahu, ada seseorang yang mencoba masuk ke sistem perusahaan secara tidak sah. Ia langsung bergegas ke ruangan IT di lantai 2. Saat ia muncul di pintu, dua staf IT yang sibuk menyeruput kopi menatapnya heran. OB ngapain kesini? Cibir salah satu sambil menyeringai. Mas, saya tadi lihat di ruang server ada notifikasi akses ilegal. Kayaknya sistemnya kena. Belum sempat Dava menyelesaikan kalimatnya. Suara tawa kecil terdengar. Hahaha, kamu serius? Bro, ini anak OB ngomongin sistem. Salah satu dari mereka berdiri, mendekat, lalu menepuk bahu Dava. Dengar ya, Dek, ruang server itu bukan tempat kamu. Tugas kamu itu ngepel, bukan ngawasin jaringan. Jangan sok pinter, ya? Katanya dengan nada meremehkan. Dava menggertakkan rahang, tapi ia memilih menahan diri. Ia menunduk sopan, meski dalam dadanya ada rasa tak enak yang makin besar. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Tapi siapa yang akan percaya pada seorang OB? Siang harinya, saat semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Dava kembali ke lorong server. Lampu merah masih berkedip. Kini lebih cepat dari sebelumnya. Ia melihat ada satu kabel LAN yang ditarik sedikit keluar. Seperti ada orang yang menyusupkan alat. Matanya menyipit. Ini bukan tangan orang sembarangan, pikirnya. Ia sempat berpikir untuk diam saja. Apa gunanya melapor kalau tak ada yang percaya? Tapi sisi dirinya yang dulu sering mengutak-atik sistem tidak bisa tinggal diam. Ia menyalin secara manual nama file mencurigakan itu ke selembar kertas, menyembunyikannya di dalam saku. Saat ia berbalik, suara langkah terdengar dari ujung lorong. Seorang pria berjas hitam lewat sekilas, membawa koper kecil. Bukan staf IT, bukan juga security yang biasa ia lihat. Tatapan pria itu sekilas bertemu dengan Dava, tajam, seolah memperingatkan. Lalu pria itu menghilang di balik lift service. Bulu kuduk Dava meremang. Ia tahu instingnya tak salah. Sesuatu sedang terjadi di dalam perusahaan ini, sesuatu yang besar. Malamnya, di kontavan sempitnya, Dava membuka kertas catatan itu lagi. Nama file itu panjang dan rumit, tapi ada satu hal yang ia kenali, ekstensi file yang biasa dipakai untuk ransomware. Ia menggigit bibir. Kalau ia benar, perusahaan tempatnya bekerja sedang dalam bahaya besar. Namun di benaknya muncul pertanyaan lain. Bagaimana cara menyelamatkan perusahaan jika semua orang menertawakan dan meremehkannya? Ia bukan siapa-siapa. Setidaknya, belum. Tapi di dalam hati kecilnya, api itu mulai menyala lebih besar. Ia tak akan diam. Kalau mereka gak mau dengerin, aku akan cari cara sendiri, gumamnya pelan. Di luar jendela, hujan turun lebih deras, seolah memberi pertanda. Badai besar sedang menunggu. Pagi itu, suasana kantor Prames Group yang biasanya tenang berubah menjadi kekacauan. Alarm keamanan digital di ruang server menyala dengan suara pelan tapi menusuk. Di layar besar ruang IT, puluhan baris kode berkedip cepat, menandakan sesuatu yang serius telah terjadi. Di ruang resepsionis, karyawan mulai panik. Laptop tak bisa diakses. Sistem absensi mati. File administrasi hilang dari folder bersama. Sementara itu, lift macet, dan email kantor berhenti berfungsi. Dava yang sedang mengepel koridor depan mendengar suara-suara panik dari ruang IT. Ia menoleh pelan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka keras. Salah satu staf IT berlari keluar sambil berteriak. Sistem kita dikunci. Semua server lumpuh. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar ke seluruh lantai. Ruang rapat mendadak penuh. Investor dan manajer berteriak satu sama lain, mencari siapa yang harus disalahkan. Karyawan bagian keuangan paling kelimpungan. Semua catatan transaksi, database klien, dan file pajak menghilang dari sistem internal. Ini gak mungkin terjadi. Gumam salah satu manajer dengan wajah pucat. Di ruangan paling atas, Arinda menerima laporan dengan rahang mengeras. Apa maksudnya semua sistem dikunci? Bentaknya kepada kepala IT. Bu, kami juga sedang mencoba mengakses kembali. Tapi servernya udah di-encrypt. Semua data dikunci pakai kunci digital asing. Jawab kepala IT dengan suara gemetar.
Berapa lama untuk memulihkannya? Kalau ini ransomware, bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Arinda menggebrak meja rapat. Tidak ada waktu. Investor akan datang siang ini. Kita punya presentasi keuangan besar. Suaranya meledak seperti petir. Tak lama kemudian, sebuah pesan aneh muncul di semua layar komputer kantor. Semua data Anda sudah diamankan oleh kami. Jika ingin mendapatkannya kembali, kirim 5 juta dolar. Dalam waktu 48 jam. Jika tidak, semua data akan dihapus selamanya. Di bawah pesan itu ada gambar topeng hitam tanpa nama, simbol hacker anonim. Suasana kantor semakin mencekam. Beberapa karyawan menangis ketakutan. Sebagian lainnya hanya terdiam tak percaya. Ini bukan error biasa. Ini serangan siber serius. Arinda berjalan cepat keluar ruang rapat, menatap jendela gedung tinggi kota dengan wajah tegang. Dalam 5 tahun membangun perusahaannya sendirian, ini adalah pertama kalinya ia merasa kendali benar-benar lepas dari tangannya. Di sudut lobi, Dava menyaksikan semua kepanikan itu dari kejauhan. Ia tahu ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia teringat lampu merah di ruang server, file mencurigakan yang ia lihat, dan pria berjas hitam di lorong beberapa hari lalu. Jadi, ini saatnya, gumamnya lirih. Namun, meski mengetahui sumber masalah, ia tetap hanyalah OB di mata mereka. Tidak ada satupun orang yang akan mendengar peringatannya. Ia menyaksikan bagaimana para staf IT berdebat keras tapi tak menemukan jalan keluar. Investor mulai datang ke gedung. Para resepsionis mencoba menenangkan situasi, tapi desas-desus cepat menyebar. Perusahaan diretas, semua data hilang, bisik beberapa orang. Harga saham turun cepat. Telepon kantor terus berdering. Arinda berdiri di depan ruang rapat besar, mengusap pelipis dengan tangan gemetar. Namun matanya tetap tajam. Ia menolak terlihat lemah. Cari solusi. Beri saya kabar dalam 1 jam. Perintahnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, 1 jam tak akan cukup. Sementara semua orang sibuk menyelamatkan perusahaan dengan panik, di pojok lorong belakang, Dava berdiri sendirian. Tangannya menggenggam kertas catatan berisi nama file misterius itu. Ia menatap ke arah pintu ruang server. Matanya menyipit. Kalau bukan aku yang bertindak, perusahaan ini akan runtuh, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti OB. Ia merasa seperti satu-satunya orang yang tahu pintu masuk ke bencana ini, dan mungkin satu-satunya yang bisa menutupnya. Malam mulai merayap pelan di langit Jakarta. Sebagian besar karyawan sudah dievakuasi dari gedung karena sistem benar-benar lumpuh. Namun beberapa tim inti, termasuk staf IT dan manajer operasional, masih berada di lantai atas, terjebak dalam rapat darurat yang tegang. Suasana kantor seperti kapal besar yang bocor di tengah badai. Lampu ruangan remang-remang. Suara notifikasi error terus berdenting dari berbagai layar komputer. Arinda berdiri di depan jendela besar ruang rapatnya, menatap hujan yang turun deras, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik raut tegasnya. Sementara semua orang sibuk panik, ada satu sosok yang berjalan pelan di lorong belakang, Dava. Dengan seragam OB-nya yang sudah sedikit basah karena keringat, ia membawa pel dan ember seperti biasa. Tak ada yang curiga, semua orang terlalu sibuk menyelamatkan perusahaan mereka. Tapi di balik langkahnya yang tenang, matanya fokus ke satu tujuan, ruang server. Pintu ruang server dijaga dengan sistem kartu akses. Tapi Dava sudah hafal kebiasaan staf IT. Ia tahu salah satu teknisi sering lupa menutup pintu rapat saat mengganti shift sore. Dan benar saja, pintu itu terbuka sedikit. Ia menarik napas panjang, lalu menyelinap masuk. Cahaya dari monitor server menyinari ruangan kecil itu. Suara kipas pendingin berdengung pelan, seperti jantung besar yang berdenyut tak stabil. Di layar utama, pesan ancaman hacker masih menyala merah. Kalau ini benar-benar ransomware, harus ada jejaknya, gumam Dava pelan. Ia duduk di depan salah satu terminal komputer. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Sudah bertahun-tahun ia tidak menyentuh sistem sekompleks ini.
Namun semua ingatan itu mengalir deras kembali. Masa-masa saat ia memperbaiki warnet desa sendirian. Saat ia memutus sambungan hacker amatir yang iseng meretas jaringan lokal. Tangannya bergerak cepat di keyboard. Ia membuka command prompt, lalu mengakses log aktivitas server. Baris-baris kode bergulir cepat di layar, seperti bahasa rahasia yang hanya bisa dibaca oleh orang tertentu. Dan di tengah ribuan baris itu, Dava menemukannya, titik masuk. Sebuah alamat IP asing dengan pola sambungan otomatis ke port rahasia perusahaan. Jejak digital itu tertinggal jelas, seperti sidik jari pelaku. Jadi dari sini mereka masuk. Gumamnya. Ia menggigit bibir. Matanya menyipit. Ia bahkan menemukan file Trojan yang ditanam beberapa hari sebelumnya. File dengan nama yang sama seperti yang ia catat di saku beberapa waktu lalu. Ini bukan serangan acak. Ini sudah direncanakan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Dava refleks bersembunyi di balik rak server. Dua staf IT masuk dengan wajah cemas. Gila, ini parah banget. Kita gak bisa akses satupun backup. Harusnya ada firewall tambahan. Kok bisa tembus? Gue gak ngerti. Hackernya bukan amatiran. Begitu mereka keluar lagi, Dava segera kembali ke kursi terminal. Ia tahu ia tak punya banyak waktu. Ia mulai menelusuri jalur sambungan balik, reverse connection, untuk mencari sumber serangan. Keringat menetes di pelipisnya. Tapi matanya tak pernah lepas dari layar. Arinda yang berada di lantai atas tidak tahu, di ruangan server bawah ini ada seorang OB yang sedang melakukan hal yang bahkan tim IT profesionalnya belum mampu lakukan, melacak pelaku. Dava menemukan alamat IP utama yang digunakan hacker untuk mengunci sistem. Ia tidak bisa menutup jalurnya begitu saja. Tapi ia bisa memetakan celah untuk melawan balik. Ia menuliskan semua alamat dan port yang aktif di secari kertas, lalu menyembunyikannya di saku. Begitu langkah kaki terdengar lagi dari kejauhan, Dava cepat-cepat keluar dari ruang server dengan pel dan embernya. Dari luar, ia terlihat seperti petugas kebersihan biasa yang baru selesai kerja lembur. Tapi dalam pikirannya, badai perang digital telah dimulai. Saat ia melangkah ke lorong, lampu darurat berkedip pelan. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara staf IT yang masih kebingungan dan rapat darurat yang semakin panas. Sementara itu, Dava berjalan dalam diam, dengan rahasia besar yang kini ia genggam erat. Ia tahu pintu masuk musuh. Besok, gumamnya pelan, aku akan mulai melawan. Pagi itu, suasana kantor Prames Group masih seperti kapal besar yang nyaris tenggelam. Seluruh jaringan internal belum pulih. Sistem keuangan masih terkunci rapat oleh ransomware. Dan telepon dari para investor terus berdatangan tanpa henti. Tekanan semakin menumpuk di bahu semua orang, terutama tim IT. Dava tiba lebih pagi dari biasanya. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Pikirannya masih dipenuhi baris-baris kode yang ia temukan di ruang server. Ia tahu jalur masuk hacker. Bahkan menemukan bug kecil di firewall internal perusahaan. Tapi bagaimana cara mengatakannya kepada orang-orang yang bahkan tak mau mendengarkan suara seorang OB? Dengan langkah hati-hati, ia mendekati ruangan IT. Dari balik kaca, ia melihat para staf sibuk mengetik dengan wajah tegang. Kabel bersedavan di lantai. Monitor menampilkan pesan error merah menyala. Kepala IT, Pak Bram, terlihat frustasi, berulang kali mengusap pelipis. Dava mengetuk pintu pelan. Permisi, Pak. Beberapa staf menoleh sekilas, lalu kembali sibuk. Kenapa? Tanya salah satu staf. Nada suaranya terdengar seperti tak ingin diganggu. Saya mungkin tahu bug kecil di jaringan. Tadi malam saya lihat. Belum sempat ia melanjutkan. Staf lain langsung berdiri dengan wajah kesal. Kamu ini OB, kan? Ini bukan kerjaan kamu. Jangan sok ngerti. Tapi beneran, Mas, port 4420 itu terbuka terus. Saya lihat lognya semalam, ada IP. Cukup. Suara itu lebih keras kali ini. Kamu pikir kamu siapa? Kami ini tim IT profesional, bukan tukang pel. Kata salah satu dari mereka sambil menunjuk gagang pel di tangan Dava. Beberapa staf lain menahan tawa kecil.
seperti melihat badut mencoba ikut dalam pertandingan besar. Hati Dava perih. Ia sudah siap diperlakukan seperti ini. Namun rasa sakit itu bercampur dengan keberanian yang entah dari mana muncul. Ia melangkah maju ke arah salah satu komputer yang sedang terbuka lognya. Bug kecil di firewall, tepat seperti yang ia duga. "Jangan sentuh," bentak Staff It. Namun terlambat. Dalam hitungan detik, jari Dava menari cepat di keyboard. Ia menutup port terbuka dan menambahkan perintah sederhana untuk memblokir IP yang masih aktif di jalur belakang. Layar yang tadi penuh error tiba-tiba tenang. Notifikasi merah berganti hijau stabil. Ruangan mendadak hening. Para Staff It saling berpandangan. Bug kecil itu. Padahal sudah mereka cari sejak kemarin. "Apa yang barusan kamu lakukan?" tanya salah satu staf dengan suara gugup. Dava berdiri kaku. Tidak bermaksud menyombong. Itu bug di firewall. Portnya gak pernah ditutup. Makanya mereka bisa masuk terus. Jawabnya pelan. "Bohong. Kamu cuma asal tekan-tekan." Bentak staf yang paling vokal tadi, berusaha menutupi rasa malunya sendiri. Ia melangkah maju dan hendak menarik tangan Dava menjauh dari komputer. Namun saat itulah, pintu ruangan terbuka. Arinda muncul dengan langkah cepat dan ekspresi tegas seperti biasa. Semua orang otomatis diam. Tatapannya tajam menyapu ruangan. Lalu berhenti pada layar komputer yang kini stabil. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dingin. "Bug firewall sudah ketutup, Bu," jawab salah satu Staff It gugup. "Siapa yang menutupnya?" Tak ada satupun yang berani bicara. Semua saling melirik, seolah berharap orang lain yang menjawab. Akhirnya salah satu staf pelan menunjuk ke arah Dava. "Dia, Bu, OB itu." Tatapan Arinda langsung beralih ke wajah Dava. Pemuda itu berdiri kaku dengan seragam pudar dan tangan yang masih memegang pel. Tak ada kebanggaan di wajahnya, hanya ketulusan dan sedikit ketegangan. Arinda melangkah mendekat, menatap layar monitor lalu menatap Dava lagi. Ia tahu bug kecil ini bukan hal remeh. Jika dibiarkan, hacker bisa masuk lagi kapan saja. Tapi yang memperbaikinya, bukan tim IT yang digaji mahal, melainkan seorang OB. "Siapa kamu sebenarnya?" gumam Arinda lirih. Hampir tak terdengar oleh staf lain. Dava menunduk. "Saya cuma ngerti sedikit soal jaringan, Bu. Dulu sering bantu warnet di kampung." Jawabnya jujur. Arinda tidak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya berbeda dari biasanya. Bukan lagi sekadar tatapan seorang atasan pada OB-nya, melainkan tatapan seseorang yang mulai menyadari. Mungkin pemuda ini bukan sosok biasa. Para Staff It terdiam, sebagian malu, sebagian kesal karena gengsi mereka ditampar kenyataan. Dava melangkah mundur perlahan, hendak keluar dari ruangan itu. Tapi sebelum ia sempat pergi, Arinda bersuara. "Dava." Dava berhenti. "Mulai sekarang, tetap di sini," ucapnya pelan tapi tegas. Dan untuk pertama kalinya, seluruh ruangan IT menyaksikan bagaimana seorang OB yang dulu dianggap remeh, mulai diakui keberadaannya. Malam turun dengan cepat, membawa hawa dingin yang menusuk. Hujan deras mengguyur kaca-kaca tinggi gedung Prames Group, seperti tirai air yang membatasi dunia luar dengan kekacauan di dalam. Lampu-lampu sebagian gedung sudah dipadamkan, tapi ruang IT di lantai bawah menyala terang dengan warna kebiruan dari puluhan layar monitor yang menampilkan barisan kode, indikator jaringan, dan notifikasi serangan yang terus berdentang. Serangan hacker belum berhenti, justru semakin gila. Firewall baru yang dipasang pagi tadi mulai diterobos perlahan dari berbagai jalur bayangan. Jalur-jalur IP asing bermunculan seperti akar pohon yang menjalar dari dalam tanah, mencari celah kecil untuk masuk kembali. Di tengah ruangan itu, Dava duduk di kursi operator utama. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Kedua tangannya menari cepat di atas keyboard, seperti seorang pianis yang memainkan simfoni perang digital. Monitor di depannya menampilkan 3 jendela terminal aktif, menelusuri jejak serangan secara real-time. Di belakangnya, berdiri Arinda dengan wajah tegang. Untuk pertama kalinya, sang CEO tidak berada di ruang rapat mewah atau ruangan eksekutif yang nyaman. Ia menyaksikan langsung dari jarak dekat bagaimana serangan ini terjadi,
Bukan sekadar angka dan laporan, tapi perang sebenarnya. Berapa banyak yang masuk? Tanya Arinda dengan suara pelan namun tegang. Dava tidak menoleh. Matanya fokus. Banyak. Bu. Hackernya pakai sistem botnet. Ada ratusan jalur serangan dalam satu waktu. Bisa ditahan? Bisa. Jawab Dava cepat. Jari-jarinya terus menari. Kalau saya bisa temukan pusat kontrolnya. Beberapa staf IT berdiri di pinggir ruangan. Masih belum percaya dengan apa yang mereka lihat. Bocah Hobe yang beberapa hari lalu hanya dianggap pengganggu kini duduk di kursi utama, melakukan hal yang tak mampu mereka lakukan. Bukan hanya menahan serangan, tapi melawan balik. Di layar, satu demi satu IP penyerang berhasil dipetakan. Dava mengetikkan skrip manual, membuka port perangkap, honeypot, dan mengalihkan sebagian serangan ke server dummy. Mereka pikir mereka masuk ke sistem asli, gumamnya lirih. Padahal cuma jebakan. Arinda memperhatikan setiap gedavan Dava. Ia bisa mendengar suara ketikan jari pemuda itu berpacu dengan suara notifikasi alarm. Suasana tegang, seolah ruangan kecil itu berubah menjadi medan tempur. Tiba-tiba alarm utama berbunyi nyaring. Serangan utama dimulai. Jalur IP asing muncul dengan kecepatan tinggi, menembus lapisan pertama firewall. Salah satu staf IT panik. Mereka masuk lewat port cadangan. Gak akan saya biarin, desis Dava. Ia menyalakan mode bypass manual, menulis skrip dari nol, sesuatu yang jarang dilakukan bahkan oleh IT senior. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia membangun filter khusus dan menutup port itu rapat-rapat. Monitor yang tadinya merah menyala mulai berganti menjadi kuning, lalu perlahan ke hijau. Dava menarik napas dalam-dalam, tapi serangan belum selesai. Satu IP tetap aktif, jalur utama. Ini dia, gumamnya. Matanya tajam seperti elang. Ia mengikuti jejak sinyal itu seperti pemburu mengejar mangsa. Arinda menyaksikan dari belakang. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak sepenuhnya mengerti bahasa kode atau IP, tapi ia bisa melihat sesuatu yang jelas. Pemuda ini tidak biasa. Tatapan matanya bukan tatapan seorang petugas kebersihan, melainkan seseorang yang benar-benar menguasai medan. Ketemu, bisik Dava. Ia menekan enter, dan seketika monitor utama menampilkan lokasi server kontrol yang digunakan hacker. Kalau saya putus koneksi ini, semua jalur mereka bakal runtuh. Lakukan, kata Arinda pelan. Suaranya bergetar tapi tegas. Dava mengetik cepat, melancarkan serangan balik kecil, bukan untuk merusak, tapi untuk memutus koneksi kontrol hacker dengan jaringan perusahaan. Detik demi detik terasa panjang. Semua mata tertuju pada layar. Lalu, bunyi alarm berhenti. Jalur IP musuh padam satu persatu. Firewall kembali stabil. Monitor berubah menjadi hijau menyala seperti lampu kemenangan. Ruangan yang tadinya tegang berubah hening total. Lalu terdengar helaan napas lega dari para staf IT. Gila, dia berhasil. Gumam salah satu dari mereka dengan suara hampir tak percaya. Arinda masih berdiri di belakang Dava, tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi di matanya kini ada sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Kepercayaan. Dava perlahan bangkit dari kursi operator. Keringat membasahi pelipisnya. Tapi bibirnya membentuk senyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia bukan sekadar OB di mata semua orang. Ia adalah orang yang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Arinda menatapnya dalam-dalam. Kau, katanya pelan, kau menyelamatkan semuanya. Dava hanya mengangguk kecil. Saya cuma gak mau tempat ini hancur, Bu. Dan di tengah ruangan gelap penuh monitor, seorang CEO dan OB berdiri berdampingan, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua orang yang baru saja memenangkan perang. Fajar baru saja menyingsing di langit Jakarta. Langit berwarna abu-abu pucat. Sisa hujan semalam masih menetes dari atap gedung tinggi. Tapi di dalam kantor Prames Group, matahari seakan datang lebih cepat, bukan karena cuaca, tapi karena satu kabar. Sistem berhasil dipulihkan. Layar-layar komputer yang semalam penuh peringatan merah kini menyala stabil, menampilkan tanda hijau cerah. Semua akses keuangan kembali normal,
database pulih, dan file penting perusahaan aman. Dalam catatan digital tercatat waktu pemulihan, pukul 4.59 pagi, 1 menit sebelum batas waktu ancaman penghapusan data dari hacker. Para karyawan yang sejak semalam bekerja dalam kepanikan kini berdiri terpaku di ruang IT. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang OB yang dulu mereka anggap tak tahu apa-apa berhasil melakukan sesuatu yang bahkan tim profesional tidak mampu lakukan semalam suntuk. Dava masih duduk di kursi operator utama. Nafasnya berat, pelipisnya basah oleh keringat, jemarinya terasa pegal, tapi matanya tetap menyala. Ia baru saja menutup jalur serangan terakhir, sebuah akses tersembunyi yang disembunyikan hacker dalam sistem backup. Dengan skrip manual buatannya sendiri, ia mengunci seluruh celah sekaligus membuat benteng pertahanan baru. Gak ada lagi trafik asing, lapor salah satu staf IT dengan suara pelan. Masih tak percaya. Firewall aman, tambah staf lain. Database utuh. Gak ada file yang hilang. Ruang IT meledak dengan suara Sodavan lega. Beberapa orang langsung bertepuk tangan. Sebagian hanya terduduk lemas di kursi masing-masing. Bukan karena sedih, tapi karena ketegangan luar biasa akhirnya pecah. Arinda melangkah pelan masuk ke ruangan. Wajahnya terlihat letih. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Tapi auranya tetap kuat. Semua karyawan berdiri saat ia lewat. Bukan karena perintah. Tapi karena mereka tahu, momen ini bukan momen biasa. Tatapan Arinda langsung tertuju pada satu orang. Dava. Pemuda dengan seragam pudar, rambut sedikit berantakan, dan mata lelah itu kini duduk di kursi yang semalam hanya boleh diduduki staf senior. Ia melangkah mendekat. Semua orang otomatis memberi jalan. Saat ia berdiri di depan Dava, ruangan menjadi hening. Hanya terdengar suara server yang berdengung pelan. Kini bukan lagi suara ancaman, melainkan suara kemenangan. "Jadi, ini semua kerja kamu?" tanya Arinda pelan. Dava mengangkat wajah. Matanya sayu tapi tenang. "Saya cuma bantu, Bu. Sebenarnya sistemnya udah lemah dari awal. Mereka masuk dari celah kecil di firewall cadangan. Saya tutup dan trace balik jalurnya." Ia berbicara sederhana, tanpa kesombongan. Namun semua orang di ruangan itu tahu, apa yang ia lakukan bukan sekadar bantu. Ia baru saja menyelamatkan perusahaan dari kehancuran finansial dan reputasi. Arinda terdiam cukup lama. Jemarinya menggenggam ringan pinggiran meja terminal. Di matanya yang biasanya tajam dan dingin, kini ada kilatan hangat, dan air mata yang tertahan. "Dava," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu baru saja menyelamatkan mimpi yang aku bangun selama 5 tahun." Semua mata kini tertuju ke arah pemuda itu. Staf IT yang kemarin mencemoohnya hanya bisa menunduk malu. Mereka tahu, semua kecerdasan dan jabatan mereka dikalahkan oleh ketulusan dan keberanian seorang OB yang tidak menyerah. Dava berdiri perlahan, tak terbiasa jadi pusat perhatian. "Saya cuma gak mau perusahaan ini hancur, Bu," katanya lirih. "Perusahaan ini tempat saya kerja, tempat saya cari makan." Ucapan sederhana itu justru membuat suasana ruangan menghangat. Salah satu staf bertepuk tangan, disusul yang lain, hingga seluruh ruangan bergema oleh tepuk tangan keras. Beberapa bahkan bersorak kecil, melepaskan semua ketegangan. Arinda menatap Dava lama. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi sebuah keyakinan baru. Untuk pertama kalinya, ia melihat Dava bukan sebagai OB, tapi sebagai orang yang ia percayai. Ia mendekat dan berkata lirih namun penuh makna. "Mulai sekarang, kamu bukan lagi orang biasa di tempat ini." Dava hanya tersenyum kecil, belum sepenuhnya mengerti dampak besar dari ucapannya. Tapi di dalam ruangan itu, semua orang tahu, momen ini adalah titik balik. Dari OB yang diremehkan, menjadi pahlawan perusahaan. Hari-hari setelah serangan siber itu menjadi masa yang tak akan pernah dilupakan siapapun di Prames Group. Di luar gedung, dunia bisnis mulai mencium aroma keajaiban. Sebuah perusahaan besar yang nyaris tumbang karena ransomware, diselamatkan oleh seorang office boy. Kabar itu menyebar cepat seperti api di musim kemarau.
Awalnya hanya dari bisikan internal para karyawan, lalu merambat ke telinga para investor, hingga akhirnya menjadi berita besar di portal-portal teknologi nasional. Kamera media mulai berdatangan ke depan gedung, sesuatu yang sebelumnya hanya terjadi saat peluncuran proyek besar. Seorang OB menyelamatkan sistem IT perusahaan dari serangan hacker internasional. Judul-judul berita mencolok menghiasi layar televisi dan artikel daring. Di dunia maya, banyak orang membicarakan pemuda misterius yang berhasil mengalahkan hacker profesional hanya dengan keberanian dan pengetahuan mandiri. Di dalam kantor, suasana berubah drastis. Karyawan yang dulu tak pernah menoleh ke arah Dava kini menyapanya dengan senyum dan anggukan hormat setiap kali ia lewat. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini malah segan berbicara kasar di hadapannya. Bahkan para staf IT yang dulu meremehkannya kini sering meminta pendapatnya dalam rapat teknis. "Pagi, Mas Dava." "Mas, kemarin aku baca berita tentang kamu. Gila, keren banget. Bisa tolong jelasin cara kamu nutup jalur kemarin?" Bagi Dava, semua perhatian ini terasa aneh. Ia tak pernah terbiasa jadi pusat sorotan. Selama ini ia hidup di balik bayangan orang-orang berdasi, bukan di tengah sorotan kamera. Namun setiap kali seseorang memuji, jawabannya selalu sama, sederhana. "Saya cuma bantu. Kok, kalau semua kerja bareng, masalah pasti bisa diatasi." Sementara itu, kepercayaan investor melonjak lagi. Presentasi yang sempat tertunda kini berjalan lancar. Arinda berdiri di depan mereka dengan kepala tegak dan suara mantap. "Perusahaan kami sudah melalui serangan besar, dan kami bertahan," katanya dalam konferensi pers. Di sampingnya, berdiri Dava, dengan kemeja putih polos dan celana hitam sederhana. Wartawan mengangkat mikrofon, menyorot wajahnya. "Dava, bagaimana perasaan Anda menjadi pahlawan perusahaan?" Dava tersenyum malu. "Saya bukan pahlawan. Saya cuma gak mau tempat saya kerja hancur. Itu saja." Sodavan kecil terdengar di antara para karyawan yang ikut menyaksikan. Sederhana, tapi kata-kata itu menyentuh banyak hati. Di ruang pantry, tempat yang dulu sering jadi lokasi ejekan, kini orang berebut satu meja dengannya. Dulu Dava duduk sendirian. Sekarang selalu ada beberapa karyawan yang ikut makan bersamanya. Bahkan staf IT yang dulu memandangnya rendah kini duduk di seberang, membahas teknologi dengan nada kagum. Namun meski semua orang mulai menyanjungnya, Dava tetap sama. Ia masih bangun pagi untuk mengepel lobi, masih menyapa satpam dengan senyum, masih menolong resepsionis memindahkan barang. "Aku gak mau berubah cuma karena orang lain baru sadar siapa aku," katanya pada dirinya sendiri saat berdiri sendirian di depan kaca lobi suatu malam. Di lantai atas, Arinda memperhatikan semua perubahan itu dari balik jendela kantornya. Ia melihat Dava dikerubungi banyak orang, namun sikapnya tetap tenang dan rendah hati. Di dalam hatinya, ada rasa kagum yang sulit ia sembunyikan. Seorang pemuda sederhana telah menyelamatkan seluruh fondasi perusahaannya, dan kini, tanpa ia sadari, juga mulai menyentuh bagian hatinya yang paling dalam. Sore harinya, Arinda memanggil Dava ke ruangannya. Tidak ada formalitas, hanya obrolan dua orang yang pernah berdiri dalam situasi genting. "Kamu sadar," katanya pelan sambil menatap jendela. "Perusahaan ini gak akan berdiri lagi kalau bukan karena kamu." Dava terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Banyak orang punya skill, tapi gak semua punya keberanian. Kamu punya dua-duanya. Ucapan itu menancap dalam di hati Dava. Ia tak tahu harus menanggapinya dengan kata-kata. Jadi ia hanya menunduk dalam diam. Tapi di dalam dirinya, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Bukan karena pujian, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang melihat dirinya apa adanya. Malam itu kota Jakarta diselimuti hujan ringan yang turun perlahan. Seperti tirai bening yang melunakkan segala suara. Gedung Prames Group tampak sunyi setelah hari-hari penuh hiruk-pikuk dan tekanan. Semua karyawan sudah pulang, hanya beberapa lampu kecil di lantai atas yang masih menyala, termasuk di ruangan CEO. Dava berjalan menyusuri koridor lantai 15 dengan langkah pelan. Hatinya sedikit gelisah ketika menerima pesan singkat dari sekretaris sore tadi.
Bu Arinda ingin bertemu kamu malam ini. Di balkon kantor. Ia bukan tipe orang yang mudah gugup. Tapi malam ini rasanya berbeda. Sejak semua kejadian besar itu, hubungannya dengan Arinda seperti bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Dulu ia hanya petugas kebersihan yang takut salah letak ember di depan lift. Kini, ia dipanggil secara pribadi oleh sang CEO di malam sunyi. Balkon kantor berada di ujung lorong panjang. Saat pintu kaca dibuka, udara malam langsung menyapa wajahnya. Hujan rintik turun pelan, membasahi lantai balkon yang terbuat dari batu abu-abu. Dari sini, pemandangan kota terbentang luas. Lampu kendaraan berkilau seperti bintang bergerak, dan kabut tipis turun di antara gedung tinggi. Arinda sudah berdiri di sana. Rambut hitam panjangnya sedikit terurai. Blazer putihnya basah di bagian bahu. Namun tidak ada raut galak di wajahnya malam ini. Tatapannya tenang, dan senyumnya samar. "Dava," ucapnya pelan saat pemuda itu tiba. "Selamat malam, Bu," jawab Dava gugup, menunduk sopan. "Jangan terlalu kaku. Kita gak sedang rapat perusahaan." Arinda tertawa kecil, tawa lembut yang sangat berbeda dari suara dingin yang biasa terdengar di siang hari. Suara hujan menjadi latar belakang percakapan mereka, menambah suasana malam itu semakin tenang dan hangat. Arinda menatap kota di bawah sana. Matanya menerawang jauh. "Kau tahu, aku selalu percaya kalau perusahaan ini hanya bisa berdiri karena kerja keras dan disiplin. Makanya aku keras ke semua orang, termasuk kamu." Ia menghela napas pelan. "Tapi ternyata aku salah menilai." Dava mengangkat kepalanya perlahan. Tatapan mereka bertemu di bawah cahaya lampu balkon yang temaram. Untuk pertama kalinya, tidak ada tembok hierarki antara mereka. Hanya dua orang yang saling memahami lewat keheningan malam. "Aku dulu pikir kamu cuma OB yang ceroboh dan gak punya tanggung jawab," lanjut Arinda lirih. "Ternyata kamu, orang yang justru paling bertanggung jawab di saat semua orang panik." Dava menelan ludah pelan. "Saya cuma ngelakuin apa yang saya bisa, Bu." "Bukan cuma bisa, Dava. Kamu nyelamatin perusahaan ini. Kamu nyelamatin mimpi yang udah saya bangun sendirian sejak suami saya meninggal." Hujan makin deras, tapi mereka tetap berdiri di sana. Arinda mendekat satu langkah. Jaraknya kini hanya satu lengan dari Dava. Dalam raut wajah kuatnya, ada kelembutan yang jarang orang lihat. Dava bisa merasakan sesuatu di dadanya menghangat, perasaan yang tak pernah ia alami selama bekerja di sini. "Kamu tahu," kata Arinda dengan suara lirih, "aku terbiasa gak percaya sama orang. Semua orang datang karena uang, posisi, atau kepentingan. Tapi kamu datang bukan karena itu semua." Dava menunduk, mencoba menahan perasaan aneh yang mulai muncul. "Saya cuma kerja, Bu. Karena perusahaan ini rumah kedua buat saya." Kalimat itu membuat Arinda terdiam sesaat. Hujan membasahi ujung rambutnya, tapi senyum kecil mulai muncul di bibirnya. Senyum pertama yang benar-benar tulus Dava lihat sejak ia mengenalnya. Senyum itu membuat seluruh suasana balkon berubah. "Dava," kata Arinda pelan, "aku berterima kasih." "Gak perlu, Bu. Saya gak minta apa-apa," jawab Dava. Justru itu. Tatapannya dalam, jujur, dan hangat. "Kamu berbeda." Hening kembali menyelimuti mereka. Hanya suara hujan yang mengalun lembut di antara detak jantung yang tiba-tiba terasa lebih kencang. Dua orang yang berasal dari dunia berbeda kini berdiri berdampingan, tanpa jabatan, tanpa jarak. Hanya ada rasa saling menghargai yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dava tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Tapi malam itu, di bawah hujan ringan, ia tahu satu hal, hubungan mereka telah berubah selamanya. Waktu berjalan cepat. Beberapa bulan berlalu sejak malam hujan di balkon kantor itu. Malam ketika semua tembok antara Arinda dan Dava perlahan runtuh. Serangan siber kini tinggal kenangan pahit yang mengubah segalanya. Prames Group tidak hanya selamat, tapi bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu keputusan besar yang diambil Arinda pasca kejadian itu adalah membentuk divisi keamanan digital internal, dan bukan orang sembarangan yang memimpinnya.
Di ruangan rapat yang penuh petinggi perusahaan, Arinda dengan suara tenang namun tegas mengumumkan. Mulai hari ini, posisi kepala tim keamanan digital dipegang oleh Dava. Ruangan sempat sunyi. Beberapa orang terkejut. Sebagian lainnya bertepuk tangan dengan semangat. Orang yang dulunya hanya menyapu lantai kini duduk di kursi rapat penting, mengenakan kemeja putih rapi dan ID card dengan jabatan baru. Dava menunduk sedikit. Gugup tapi bangga. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini tidak mudah. Sejak hari itu, hidup Dava berubah total. Ia belajar banyak hal baru, mendapatkan pelatihan resmi dari mitra keamanan siber, dan dengan cepat membuktikan bahwa keahliannya bukan sekadar kebetulan. Sistem keamanan perusahaan diperkuat berkali lipat. Serangan-serangan kecil yang mencoba masuk berhasil ditangani dengan cepat. Para staf IT kini menjadikannya panutan, bukan lagi bahan olokan. Dan perusahaan pun berkembang pesat. Kepercayaan investor melonjak, klien besar berdatangan, dan nama Prames Group menjadi sorotan karena ketahanan digitalnya. Tak ada lagi yang memandang Dava sebagai OB. Mereka kini menyebutnya dengan hormat, Pak Dava. Malam itu, gedung Prames Group dihiasi lampu gantung elegan dan bunga-bunga putih. Acara ulang tahun perusahaan yang ke-15 digelar dengan meriah. Di atas panggung utama, Arinda berdiri mengenakan gaun hitam sederhana tapi anggun. Sorot matanya penuh keyakinan. Wanita yang dulu dingin dan keras kini terlihat lebih hangat, meski tetap berwibawa. Semua karyawan hadir malam itu, termasuk Dava yang kini duduk di barisan depan mengenakan jas hitam rapi. Ia masih belum terbiasa diperlakukan seperti orang penting. Tapi sorot mata para karyawan kini bukan lagi meremehkan, melainkan menghargai. Lampu panggung menyorot ke tengah ruangan saat Arinda naik ke podium. Setiap ulang tahun perusahaan, kita merayakan pencapaian. Tapi tahun ini berbeda. Tahun ini, kita tidak hanya merayakan keberhasilan, tapi juga keberanian, ucapnya lantang. Sodavan kecil terdengar di antara karyawan. Arinda melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih lembut. Ada satu orang yang menjadi alasan kenapa kita semua masih bisa berdiri di sini. Orang yang dulu diremehkan, tapi justru menjadi benteng kita semua. Nama itu disebut Dava. Silakan naik ke panggung. Suara tepuk tangan menggema ke seluruh aula. Dava berdiri perlahan. Jantungnya berdegup keras. Ia berjalan ke atas panggung sambil menahan perasaan haru yang sulit dijelaskan. Di atas panggung, Arinda menyambutnya dengan tatapan hangat. Tatapan yang hanya ia berikan pada orang yang sangat berarti. Dulu kamu hanya orang yang berdiri di sudut ruangan, nyaris tak diperhatikan siapapun, kata Arinda dengan suara bergetar. Tapi malam ini, semua orang di sini berdiri karena kamu. Sorak dan tepuk tangan membahana. Dava hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata. Ia tak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Dulu ia hanya pemuda miskin yang diremehkan. Kini ia berdiri di samping wanita terkuat di perusahaan itu. Dan tepat di hadapan semua orang, Arinda melakukan sesuatu yang membuat ruangan itu terdiam sesaat. Ia menggenggam tangan Dava. Bukan sekadar simbol penghargaan, tapi simbol kepercayaan dan perasaan. Kamu bukan hanya penyelamat perusahaan ini, katanya pelan tapi jelas. Kamu juga penyelamat hatiku. Seketika, aula bergemuruh oleh tepuk tangan dan sodavan. Beberapa karyawan bersiul kecil. Sebagian tersenyum penuh haru. Tak ada lagi jarak antara OB dan CEO. Hanya ada dua hati yang tumbuh bersama dalam badai dan bangkit dalam cahaya. Dava menatap Arinda dalam-dalam. Ia tak perlu berkata banyak. Cukup satu senyum. Cukup genggaman erat itu. Ia tahu, hidupnya telah berubah selamanya. Malam itu, lampu-lampu gantung bersinar lebih terang. Di tengah pesta dan tepuk tangan, semua orang menyaksikan kisah luar biasa. Pemuda sederhana yang pernah diremehkan, kini menjadi pahlawan perusahaan dan belahan hati sang bos.